Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurdiamsyah dari kelas 2A. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pedagogi Pendidikan Jasmani yang diampu oleh Bapak Reo Prasetyo Hirpandika, MPD. Ayo ikuti keseruannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang sakit? Sehat, Alhamdulillah. Sebelumnya akan saya cek dulu kehadiran. Nanti yang saya panggil angkat tangan ya. Andeli, Diki, Paris, Tubagus. Baik, nampaknya hadir semua ya pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin ada yang bisa membantu memimpin untuk berdoa pada kali ini. Andeli, ayo dipimpin teman-temannya. Sebelum mengawali kegiatan, kita malah berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kembali. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kuda-kuda dan teknik dasar pukulan. Mungkin ada yang tahu serangan selain tendangan dalam pencak silat. Untuk memperoleh poin itu apa saja? Yuk, acungkan tangan. Ayo, ini pukulan, oke. Diki. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak ada yang cedera ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan. Ayo, bisa langsung baris. 2 Banjar. Jadi pada pemanasan pertama ini kita akan melakukan lempar kok, tapi dalam posisi push up ya. Nah, nanti pada saat posisi push up seperti ini, boleh dari tangan kanan ataupun tangan kiri yang menangkap ataupun yang melempar. Jadi sudah paham untuk permainannya? Namanya itu meteor menembak lurus permainannya. Paham? Saya juga ikut. Ayo. Oh, mantap. Nah, jadi seperti itu, anak-anak. Lanjut pada tujuan pembelajaran pada kali ini adalah adik-adik mengerti terkait pukulan lurus dalam pencak silat dan juga kuda-kuda dalam pencak silat. Yang kedua, adik-adik dapat menerapkan perilaku peserta didik Pancasila dan juga kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Tujuan yang ketiga adalah adik-adik dapat mempraktikkan pukulan dasar dan juga kuda-kuda. Kita akan belajar tentang pukulan lurus. Nah, apa sih itu pukulan lurus? Ada yang mengerti di sini? Belum mengerti? Nah, pukulan lurus adalah pukulan yang menggunakan garis lurus untuk menuju pada sasaran. Sebelum pada pengertian pukulan lurus, akan saya bahas dulu terkait apa itu pukulan. Pukulan dalam pencak silat adalah suatu serangan ataupun suatu tindakan untuk memperoleh poin dalam olahraga pencak silat. Tetapi jika kita lihat dari sudut pandang bela diri dalam keseharian adalah untuk menjaga diri kita. Jadi begitu. Di dalam materi pukulan ini sendiri, pukulan tidak hanya dihasilkan dari gerakan tangan saja untuk memperoleh pukulan yang kuat dan juga baik. Tetapi juga rotasi tubuh, keseimbangan, dan posisi kaki yang benar. Begitu. Akan saya contohkan dulu untuk pukulan. Nah, sikap pertama adalah sikap berdiri tegap. Yang kedua, kuda-kuda tengah. Tangan melindungi lempeng. Berada di lempeng, pukul. Tarik, pukul, tarik, pukul, tarik.
arah perkenaan dari pukulan ini sendiri adalah ulu hati. Paham? Oke, mungkin langsung bisa diatur barisnya. Oke, mungkin langsung bisa kita mulai. Langsung, persiapan, kuda berternak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paham? Oke, saya cek dulu. 1, oh, kuda agak mendarat. 2, 3. Ayo pukulan ke arah ulu hati ya. Ulu hati, sudah bagus itu. Tuh, 3, 4, 5. Ayo pakai tenaga. Sudah bagus, aku tenaga. Cus, tarik. Yo, dari siang mati. Oke, lanjut pada materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah sama, pukulan tetapi dengan posisi kuda-kuda yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pukulan yang kuat dan tepat itu tidak dihasilkan dari gerakan tangan saja, tetapi dari pergeseran ataupun rotasi dari bahu, rotasi pinggang, dan juga posisi kaki dan keseimbangan tubuh. Sehingga pukulan yang dihasilkan tidak hanya memiliki jarak yang pendek, tetapi juga memiliki jarak yang jauh, terus lebih bertenaga tentunya. Jadi begitu. Untuk materi kedua ini adalah, yang pertama, itu adalah sikap tegap berdiri. Hitungan 1, langsung pukul. 2, pukul. Pukul. Nah. Jadi kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan, lalu pukulan tangan dari arah pinggang itu menuju ke arah sasaran. Kuda-kuda condong ke depan, tubuh juga condong ke depan. Untuk rotasi bahu juga ikut ke depan. Jadi begitu. Ayo kita coba 3-3. Dari yang paling depan, nanti ketika yang depan ini sudah, langsung ke belakang ya. Ayo kita lakukan praktek pukulan. Mulai dari yang tengah dulu. Yang depan. Ayo, persiapan. 1. Nah, posisi kaki jangan sejajar, jangan pakai tangan. Jadi, ya, ketika pukulan yang digunakan tangan kanan, maka yang depan adalah kaki kiri. Jadi, 2, 3. Langsung kembali. Ayo, yang nomor 2 mas, sudah bagus secara teknik. Ayo, persiapan. Ayo, bersiap dulu. 1, 2. Yo, perhatikan untuk yang lainnya. Jangan melihat yang lainnya. 2. Sudah. Baik, akan kita lakukan penilaian. Nanti pakai patching ya. Ayo, ada yang bisa bantu? Oke. Pukulan. Jadi pada yang materi kedua tadi. Persiapan. 1. Tahan. Nah, rotasi bahu. Agak di sini. Nah. Langsung balik. 2. Nah, bagus. Balik. 3. Bagus. Oke, sudah. Ayo kamu. Siapaan? 1. Balik. 2. Balik. 3. Dah. Ayo. Sebelumnya akan saya evaluasi terlebih dahulu terkait pembelajaran pada kali ini. Mungkin bisa diperhatikan lagi ya dari anak-anak semua ketika ada yang menjelaskan di depan. Nanti untuk materinya biar bisa masuk ke dalam otak. Tapi saya rasa untuk pertemuan kali ini dari anak-anak sangat antusias dan juga semangat. Tepuk tangan dulu. Oh, sudah. Selanjutnya akan saya lakukan penilaian terlebih dahulu. Untuk yang prakteknya bagus, nilainya 95. Tuh, bagus, bagus. Yo, tepuk tangan dulu. Nah. Hendrik bagus. Oh, tepuk tangan. Sudah. Andeli ini kurang. Keseimbangannya masih kurang. Tapi secara urutan teknik sudah benar.
nilai 80. Tadi kita belajar apa saja pada pertemuan tadi? Di sini. Pukulan. Terus? Kuda-kuda. Terus? Itu saja. Saya punya pertanyaan di sini. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Nanti dapat hadiah. Apa saja yang mempengaruhi kekuatan dan hasil sehingga pukulan menjadi bagus ataupun baik dan benar? Ayo, yang bisa angkat tangan. Oke, ya. Apa? Sasaran, terus? Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi benar yang dimaksud dari Rehan sendiri, pukulan yang bagus itu adalah pukulan yang tepat sasaran. Nah, sebelum menghasilkan pukulan yang bagus, pukulan tidak dihasilkan dari tangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pukulan dihasilkan dari rotasi tubuh, rotasi siku dari tangan, posisi kaki yang benar, dan keseimbangan yang baik. Jadi begitu. Terus saya akan kasih satu pertanyaan lagi. Pukulan lurus dalam pencak silat, sasarannya ada di mana? Ayo, angkat tangan. Yang ngerti? Siapa? Ayo. Ulu hati. Siapa namanya? Kevin. Ayo, tepuk tangan. Mantap. Mantap. Baik, setelah kita belajar pukulan tadi, akan saya simpulkan bahwasanya dalam pencak silat sendiri, pukulan adalah suatu aksi ataupun tindakan kita untuk mengarahkan tangan kepada sasaran dengan tujuan untuk melemahkan lawan, begitu. Baik, di sini apakah dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, Hendri, apa? Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Mantap. Secara manfaat itu kalau olahraga kan tentunya akan membuat kita itu lebih bugar. Nah, adapun pukulan itu difungsikan sebagai alat kita untuk membela diri dalam pencak silat. Karena itu adalah suatu tindakan untuk melemahkan musuh. Gitu. Yo, apakah ada lagi? Oke, siapa namanya? Siapa? Rehan. Oke, tepuk tangan. Ah, mantap. Ayo, apa pertanyaannya? Oh, jenis pukulan. Mantap. Baik, itu tadi pertemuan pada kali ini. Untuk pertemuan kedepannya akan saya berikan pembelajaran tentang pukulan bandul. Oke, akan saya kasih tugas terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ayo ketua kelas bisa maju untuk menerima tugas dari saya. Hendri. Nah, nanti ini tugasnya difoto, lalu di-share di grup untuk di-scan. Nanti akan diarahkan untuk link Google Form. Oke. Jadi itu tadi ya anak-anak terkait pembelajaran pukulan. Jadi ketika nanti ingin menjadi lebih profesional ataupun ke tingkat atlet, alangkah baiknya kita terus berlatih supaya teknik dan power sasaran itu jadi lebih baik. Jadi seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin dievaluasi dari kegiatan pembelajaran pada kali ini? Angkat tangan. Oke, Hendri, ketua kelas harus berani nih. Oke, terlalu kaku. Terus? Oh, jadi ngantuk. Tepuk tangan. Ngantuk. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya hasil dari pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Berdoa dipersilahkan.
selesai. Baik, itu tadi pembelajaran yang saya paparkan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman video yang saya buat. Intinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu merekam dan juga peserta yang sudah mau untuk saya ajak praktek pada kegiatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.